Subhanallah, pesan beliau tadi singkat, padat, ringkas, jelas, tapi sangat dalam ya ikhwan. Nama itu ahibail kiram, Allah sudah janji begitu. Kalau kita beriman bertakwa, Allah berkahi. Percaya dengan janji Allah? Sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu. Akan tetapi, ternyata penduduk-penduduk negeri-negeri saudara, banyak yang mendustakan Allah. Mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah. Saudara, mereka tolak Allah punya hukum. Kalau sudah begitu apa Allah nyatakan, saudara, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Niscaya pasti akan kami siksa mereka akibat apa yang mereka lakukan. Jadi simple ayat ini saudara. Kalau kita beriman bertakwa, Allah buka pintu keberkahan. Sebaliknya, kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah, siap-siap Allah akan kirim azab dan siksa saudara. Nah karena itu yuk, saya mau ajak semua saudara. Saya mau ajak semua. Kalau Indonesia mau berkah, mau jauh dari musibah, mau jauh dari bencana, mau jauh dari bala, mau jauh dari segala kesulitan, ayo mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ulamanya wajib beriman bertakwa kepada Allah. Jangan jadi ulama pengkhianat agama, jangan jadi ulama penjual agama, jangan jadi ulama yang menyesatkan umat saudara. Begitu juga umara para pemimpin, baik kepala negara maupun kepala daerah, para menteri dan pejabat yang mana saja, wajib untuk bertakwa kepada Allah. Jangan jadi pemimpin yang pendusta, jangan jadi pemimpin yang kalau bicara bohong, yang kalau janji ingkar, yang kalau dikasih amanat khianat. Jadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu juga kita semua sebagai rakyat, sebagai umat, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, ayo kita beriman bertakwa kepada Allah. Insya Allah Indonesia akan menjadi baldah thayyibah. Keberkahan Allah akan limpahkan kepada kita semua kalau kita semua beriman bertakwa kepada Allah. Saya mau tanya sekali lagi, semua siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap dirikan sholat, siap bayarkan zakat, siap puasa Ramadan, siap jalankan kewajiban, siap tinggalkan segala kemaksiatan. Takbir, sallu ala nabi. Nah begitu para ulama yang menjadi pemimpin umat, yuk kita berikan contoh di tengah-tengah umat. Yuk kita bimbing umat. Kesian saudara, umat di mana-mana banyak yang tertindas, umat di mana-mana banyak yang terzolimi saudara. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Dr. Marwan Batubara, perjuangan di PIK 2, saya ikut turun ke sana saudara, ikut ketemu dengan warga-warga yang susah. Kesian saudara, tanahnya yang dirampas, tanahnya yang seenaknya diambil begitu saja. Berapa banyak rakyat kadang-kadang sudah punya sertifikat, masih bisa diakui oleh orang saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa di kita punya negeri? Nah maka itu sebelum saya akhiri saudara, kita sambut baik apa-apa yang sudah diteriakkan oleh Bapak Presiden kita. Tapi kita menginginkan Bapak Presiden kita tidak hanya sekedar bicara, tapi betul-betul serius untuk melakukannya. Bapak Presiden kita sudah teriak di mana-mana. Beliau sudah mendeklarasikan perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki busuk. Saudara, ya, kalau beliau serius, kita akan lebih serius. Betul? Betul. Bahkan kalau presiden tidak serius pun, kita tetap serius. Kita akan perang lawan mafia, kita akan perang lawan koruptor, kita akan perang lawan oligarki. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, maka itu Bapak Presiden yang sama kita cintai dan kita hormati. Ayo, ayo. Bapak jangan ragu-ragu. Bapak sudah mendeklarasikan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki. Kami, para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis, para pimpinan ormas-ormas Islam siap berada di garis paling depan untuk melawan para mafia, para koruptor, dan melawan para oligarki. Betul? Betul. Tapi kita minta presiden harus serius,
Presiden tidak boleh omon-omon saja. Presiden betul-betul melaksanakan apa yang sudah dideklarasikan. Betul. Saya mau tanya, kalau presiden serius, saudara dukung tidak? Bela tidak? Siap berjuang bersama presiden? Siap bela presiden? Kalau ada mafia-mafia, oligarki, begitu juga koruptor yang coba ngancem-ngancem presiden, siap ganyang mereka, siap lawan mereka, siap seret mereka di jalanan. Takbir, sallu ala nabi. Nah, begitu pada malam hari ini saya ingin mengajak sekali lagi, yuk jadikan koruptor, mafia, oligarki busuk sebagai common enemy, sebagai musuh bersama bagi kita semua. Menjadi musuh para habaib, musuh para kiai, musuh para ustadz, musuh para aktivis, dan musuh daripada ormas-ormas Islam, serta musuh dari seluruh rakyat. Betul? Siap lawan mereka? Siap. Takbir, Allahu Akbar. Kalau memang mereka begitu sombong dengan kekuatan mereka, saudara, begitu sombong dengan duit yang mereka punya, begitu sombong dengan ekonomi yang mereka kuasai, begitu sombong karena ada oknum-oknum jenderal yang sudah mereka beli, saudara. Kalau memang mereka terus melawan kita, kita siap turun lebih besar lagi dari 212. Betul tidak? Siap turun kembali, siap turun kembali. Takbir, siap bela agama, siap bela negara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, karena itu sebelum saya akhiri, karena kita udah semangat menjadikan koruptor, mafia sebagai musuh bersama kita, yuk sama-sama saya minta Habib Hanif, begitu juga Ustadz Kembar, Ustadz Adi dan Alwi. Nah, sama-sama kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi nanti bawakannya yang semangat. Jadi pada saat nanti Habib Hanif dan Ustadz Kembar mengatakan ayo kita bangkit membasmi korupsi, angkat tangan rame-rame dan semua ikut bersuara. Setuju? Setuju? Takbir, salli wa sallim daiman ala hamada. Semuanya semua duduk, jangan ada yang berdiri, duduk. Iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Semuanya salli wa sallim semua ala hamada salli wa sallim. Lampunya dinyalakan kembali semuanya, semua lampunya dinyalakan kembali. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat korupsi, mencuri apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim
Jawab yang jujur, rakyat melarat gara-gara apa? Korupsi. Rumah sakit jadi antri gara-gara apa? Korupsi. Banyak yang gak bisa sekolah gara-gara apa? Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal Semua akibat korupsi. Rumah sakit antri Akibat korupsi. Semua ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man hada wahada. wal ali wal sahabi man hada wahada. BBM naik lagi Akibat korupsi. Buruh hilang kerjaan akibat korupsi. Pengangguran banyak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sama-sama, semua sama-sama. Miskin makin, ya kurang kompak. Jangan-jangan ada yang dukung koruptor di sini deh. Kalau yang ngedukung koruptor suaranya kencang. Miskin makin miskin Akibat korupsi. bangkrut makin Bangkrut akibat korupsi. chaos makin Chaos akibat. korupsi. Semua angkat tangannya. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Takbir. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala nabi. Jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kekuatan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, Amin. perang lawan oligarki busuk. Siap lawan mereka? Jadi kalau presiden serius melawan mereka, kita bersama presiden. Betul? Betul? Kalau presiden serius, kita lebih serius. Setuju? Kalau presiden tidak serius, kita tetap serius mau lawan mereka. Betul? Sekali lagi saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang? Siap lawan koruptor? Siap lawan mafia? Siap lawan oligarki busuk? Takbir! Enggak usah takut sama 9 naga. Besok 9-9-nya jadi 9 cacing sudah. Amin. Amin. Kalau umat Islam bersatu. Amin. Nah baiklah. Saudara, akhirnya kita uji kebersatuan kita. Kita uji kebersamaan kita, saudara, pada malam hari ini dan seterusnya dengan kita
harus bersama-sama, bahu-membahu untuk memberikan bantuan ke Sumatera, saudara. Saudara, saya pernah punya pengalaman membawa 1.300 relawan, saudara, terjun ke Aceh pada saat tsunami. Kita duduk di sana berbulan-bulan, saudara. Kita evakuasi mayat, kita masuk merapikan, saudara, masjid, musola, daya-daya, kampung-kampung, supaya bisa dihuni lagi oleh manusia, saudara. Ya, orang-orang yang sedang dalam bencana semacam itu sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Tadi Habib Ali, saudara, Ketua Hilmi sudah memaparkan kepada kita, saudara, bagaimana dulu Hilmi turun ke berbagai daerah, saudara. Apakah itu ke gunung meletus di Yogyakarta, saudara, ke erupsi di yaitu Sinabung di Sumatera Utara, berbagai macam bencana. Kami tahu, saudara, kami tahu dan kami paham mana bencana-bencana yang bisa dikatakan bencana biasa, bencana kecil atau sedang, dan mana yang dikatakan bencana yang besar. Maka itu saya sesalkan kalau sampai hari ini pemerintah belum mau, saudara, untuk menyatakan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.